Silahkan. Assalamualaikum Bapak Haji Saan Murdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Bu. silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di alasan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, dan banyak lagi nikmat yang lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa. Kita membahas satu ayat demi satu ayat dari Al-Quran untuk kita bahas secara gramatika dan secara tadabbur. Alhamdulillah kita sudah dengarkan uraian Merdeka di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu ini Purwani dan diskusikan dengan Pak Adril. Sudah lengkap apa yang kita lakukan pagi ini dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma uhiza minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Al-Sadaqallahul Azim. Wahai Nabi, maksud Nabi Muhammad, katakanlah kepada tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Dan Dia akan mengampuni kamu, Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Anfal ayat 70. Firman-Nya, ya ayyuhal nabiyyu, wahai Nabi, itu adalah panggilan kepada Nabi untuk melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya. Isi perintahnya adalah kul liman fi aidikum. Katakanlah kepada orang atau para tawanan yang ada di tanganmu. Nah, itu karena berkenaan ayat ini dengan perintah dalam peperangan. Kemudian perintah untuk dakwah dan menyampaikan janji Allah. Islam tetap membuka pintu hidayah bagi musuh. Isi perintahnya tadi itu inna kul liman fi aidikum, itu isinya. Kemudian dilanjutkan iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, maksudnya ini jumlah syarat, makna penilaian Allah berdasarkan hati bukan status lahir. Jadi Islam menilai niat dan iman, bukan masalah masa lalu. Tawanan perang pun mempunyai peluang untuk tobat, karena mereka mempunyai sedikit kebaikan di dalam hati mereka. Itulah merupakan kalimat syarat. Dengan syarat ada kebaikan itu, maka yu'tikum khairam mimma uhiza minkum. Di situ dikatakan
niscaya dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang diambil darimu. Ini merupakan jawaban dari kalimat tadi. Maka Allah menggantikan kerugian dunia dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Harta yang hilang diganti dengan iman, ilmu, surga. Janji Allah pasti benar. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dia mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai tambahan nikmat yang sebesar. Ampunan itu lebih utama daripada harta. Ampunan adalah nikmat yang tertinggi. Islam adalah agama rahmat, bukan balas dendam. Ayat ini turun tentang tawanan perang Badar. Islam tidak memutus harapan orang kafir. Keadilan Islam itu selalu disertai dengan rahmat, dakwah harus disampaikan bahkan dalam kondisi konflik di situ. Allah menurut Ibnu Abbas, kebaikan dalam hati adalah iman dan keikhlasan. Jika mereka jujur, Allah menggantikan tebusan dengan rezeki dan Islam. Sedangkan Mujahid mengatakan menjanjikan iman sebagai ganti harta yang hilang. Qatada mengatakan siapa yang masuk Islam dari tawanan, Allah mengampuni dosanya dan memberi kebaikan yang lebih besar. At-Tabari mengatakan ayat ini merupakan tawanan boleh ditebus. Hidayah tidak tertutup bagi musuh Islam. Penilaian Islam Allah berdasarkan hati. Majahat Salaf mengatakan ayat ini dipahami secara zahir tanpa takwil. Tetap menetapkan sifat rahmat dan ampunan Allah sebagaimana adanya. Ayat yang terkait situ Az-Zumar ayat 53 tentang jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53. Kemudian dalam surah Furqan ayat Al-Furqan ayat 70, Allah menggantikan keburukan dengan kebaikan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman, mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka digantikan dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Muhammad ayat 4, hukum tawanan dalam Islam. Tawanan perang dalam Islam, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta iza tumuhum pasuddu padusul wasaqa pa imma man ba'do wa imma fi adan hatta tadu al harba wa au zaroha zalika walau yasha Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd wallazina qutilu fi sabilillah fa illam falam yudilla a'malahum. Apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawankanlah mereka setelah itu. Boleh kamu membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah sekiranya Allah menghendaki. Niscaya Allah membinasakan mereka, tetapi Allah menghendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Alhamdulillah, itulah tadabbur dari ayat 70 surah Al-Anfal. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita.
Namun demikian apa yang saya bacakan ini tidak terlepas dari kesalahan. Untuk itu mohon dimaafkan karena ada pada kami. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Saad Murdi. Selanjutnya